utama yang menentukan permintaan dana modal. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga. Suku bunga memainkan peran penting dalam mempengaruhi permintaan dana modal. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman meningkat, yang menyebabkan perusahaan lebih ragu untuk mencari modal. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah mengakibatkan biaya pinjaman yang lebih rendah. Ia mendorong bisnis untuk mengambil pinjaman dan berinvestasi lebih bebas. Yang kedua yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Peningkatan PDB menandakan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang biasanya mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa. Ketika perusahaan berusaha memenuhi permintaan ini, mereka seringkali berupaya meningkatkan kapasitas produksi mereka yang memerlukan dana modal tambahan. Yang ketiga ada inflasi, mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam berinvestasi yang dapat menyebabkan penurunan permintaan dana modal. Namun, dalam situasi tertentu, bisnis dapat mempercepat pinjaman mereka untuk melindungi diri dari kenaikan biaya yang akan datang. Dan yang keempat, yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar sangat penting, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Depresiasi rupiah terhadap dolar US dapat membuat impor barang modal menjadi jauh lebih mahal. Skenario ini dapat menghalangi perusahaan untuk meminjam modal, terutama untuk kebutuhan terkait impor. Faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. Keynes, sebagaimana yang dikemukakan oleh Susanti dan Firdiansyah tahun 2020, tabungan rumah tangga tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga. Sebaliknya, tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga, demikian pula kapasitasnya untuk menabung. Dalam skenario di mana pendapatan tetap stabil, pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan keinginan yang lebih besar di antara individu untuk menabung, sebagaimana disoroti oleh Tarigan. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi tabungan adalah tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengubah preferensi individu untuk berinvestasi daripada menabung, karena kenaikan harga mengikis daya beli dana yang ditabung. Milton Friedman berpendapat bahwa inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter dengan teori kuantitas uang yang menegaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar berdampak langsung pada tingkat inflasi. Meskipun teori ini terutama mencerminkan pengamatan empiris daripada prinsip-prinsip teoritis. Teori ini menggarisbawahi bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi suku bunga nominal. Teori yang menerangkan penentuan suku bunga. Dalam teori ini terdapat tiga, yaitu teori klasik atau classical theory. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan modal. Penawaran modal berasal dari tabungan masyarakat, sementara permintaan berasal dari investasi. Suku bunga berfungsi sebagai harga yang menyeimbangkan kedua kekuatan ini. Yang kedua itu teori dana pinjaman atau lineable funds theory, merupakan pengembangan dari teori klasik. Teori ini menambahkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan moneter, ekspansi kredit, dan tabungan pemerintah dalam menentukan suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana pinjaman. Yang ketiga itu teori preference likuiditas atau liquidity preference theory. Dikemukakan oleh John Maynard Keynes, teori ini menyatakan bahwa suku bunga adalah hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan uang dipengaruhi oleh preferensi masyarakat untuk memegang uang tunai, sementara penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter. Faktor penyebab perbedaan suku bunga. Nah, dalam praktik perekonomian modern, suku bunga tidak bersifat seragam. Suku bunga dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi, jenis pinjaman, dan karakteristik peminjam. Secara umum, suku bunga adalah harga dari penggunaan uang yang dikenakan oleh lembaga keuangan kepada pihak peminjam. Perbedaan ini terjadi karena bank atau lembaga keuangan mempertimbangkan berbagai risiko dan biaya yang timbul dalam pemberian pinjaman. Berikut adalah faktor utama yang menyebabkan perbedaan suku bunga. Yang pertama yaitu perbedaan risiko kredit. Risiko kredit adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Peminjam dengan profil risiko rendah seperti pemerintah atau perusahaan besar yang stabil biasanya diberikan suku bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika peminjam yang memiliki risiko tinggi seperti usaha baru atau individu tanpa jaminan yang kuat akan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jangka waktu pinjaman. Lama waktu pinjaman juga sangat mempengaruhi suku bunga. Pinjaman jangka panjang mengandung risiko lebih besar karena ketidakpastian ekonomi di masa depan, seperti inflasi dan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu biaya administrasi dan efisiensi pinjaman. Besarnya pinjaman mempengaruhi efektivitas biaya administrasi. Meskipun biaya administrasi bersifat tetap, namun jika pinjaman kecil maka biaya beban
beban biaya tersebut menjadi lebih besar secara proporsional. Yang keempat, kondisi likuiditas bank. Ketersediaan dana atau likuiditas di bank juga berpengaruh. Ketika bank memiliki banyak dana menganggur, mereka cenderung menawarkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah untuk mendorong penyaluran kredit. Namun, saat likuiditas ketat, bank akan menaikkan suku bunga agar tetap menjaga cadangan kasnya dan menyeimbangkan permintaan. Yang kelima, inflasi dan ekspektasi ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi mendorong peningkatan suku bunga. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai real dari pengembalian pinjaman. Yang keenam, kebijakan moneter. Bank sentral mempengaruhi suku bunga melalui kebijakan moneter seperti menetapkan suku bunga acuan, dan jika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, maka bank-bank komersial juga akan mengikuti dengan menaikkan suku bunga pinjaman untuk menyesuaikan biaya dan mereka. Dan yang terakhir yaitu permintaan dan penawaran kredit. Suku bunga juga dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan kredit tinggi, suku bunga cenderung naik karena bank dapat memilih peminjam dengan profil terbaik. Sebaliknya, saat permintaan kredit menurun, bank akan menurunkan suku bunga untuk menarik lebih banyak peminjam. Perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Dalam kerangka mikroekonomi, suku bunga nominal adalah tingkat bunga yang secara eksplisit disebutkan dalam kontrak keuangan. Misalnya, bunga 10% per tahun tanpa memperhitungkan perubahan harga barang dan jasa, inflasi. Angka ini menggambarkan inflasi hasil kotor bagi permodal atau biaya kotor bagi debitur dan menjadi acuan utama dalam perjanjian pinjaman maupun instrumen untuk hubungan. Namun, jika hanya mengandalkan suku bunga nominal, pelaku ekonomi baik rumah tangga maupun perubahan risiko keliru menilai harga sejati dari menunda konsumsi atau meminjam modal karena ada koreksi penurunan daya beli yang disebabkan inflasi. Sebaliknya, suku bunga real mencerminkan pertukaran konsumsi antar periode dalam satu barang dan jasa konstan, yakni hasil atau biaya setelah inflasi diperhitungkan dalam menggunakan formula Fisher.